Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas berkat bagi orang yang menjaga integritas hidup. Kita seringkali mendengar bahwa banyak orang sukses dan pintar, tetapi sedikit yang mempunyai integritas. Di dalam Alkitab terjemahan NIV, tercatat ada 22 kata integrity. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya integritas di mata Tuhan. Lalu pertanyaannya adalah, mengapa orang percaya diminta untuk menjaga integritas? Orang-orang yang menjaga integritas, hidupnya akan mendapatkan keamanan, perlindungan, anak cucunya akan ikut bahagia, tuntunan, serta perkenanan dari Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat pertama mengisahkan bagaimana Paulus yang sedang dipenjara memberikan nasihat kepada jemaat di Efesus supaya mereka menaruh bobot panggilan sebagai anak-anak Tuhan seimbang dengan gaya hidup yang menunjukkan kualitas moral dan karakter yang sesuai. Sekarang kita akan mempelajari berkat dan manfaat dari orang yang menjaga integritas hidupnya. Yang pertama, keamanan dan perlindungan dari Tuhan. Amsal 10 ayat 9 berkata, siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Kata bersih kelakuan di dalam terjemahan NIV menggunakan kata walks in integrity. Kenapa aman? Karena susah orang lain untuk mencari celah untuk menjatuhkan. Seperti contoh, orang Farisi berusaha berkali-kali untuk menjatuhkan Yesus, tetapi tidak berhasil. Dengan menjaga integritas, segala aspek kehidupan kita akan aman. Yang kedua, tuntunan Allah akan semakin tajam. Amsal 11 ayat 3 berkata, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Tuntunan roh kepada setiap orang percaya akan semakin efektif ketika kita juga berlatih untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Semakin kita dituntun oleh Roh Kudus, maka kita semakin masuk ke dalam kehendak Bapa. Yang ketiga, keturunannya akan berbahagia. Amsal 20 ayat 7 berkata, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Integritas di ayat ini digambarkan dengan kata bersih kelakuannya. Bersih kelakuan di sini artinya kita menghidupi kebenaran firman. Dalam Mazmur 37 ayat 25-26 dikatakan orang yang benar, anak cucunya akan menjadi berkat. Mereka tidak akan meminta-minta roti. Yang keempat, perkenanan Allah turun kepada orang yang berintegritas. 1 Tawari 29 ayat 17 berkata, aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Allah berkenan kepada keikhlasan. Orang yang tulus ikhlas adalah orang yang memiliki motivasi yang murni tanpa ada niatan lain. Apa yang benar yang harus dilakukan, itulah yang dilakukan. Dan ternyata itu menjadi suatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Bukankah itu adalah berkat tersendiri yang luar biasa? Perkenanan Allah membawa berkat tersendiri dalam hidup kita. Berbicara soal perkenanan Tuhan, kalau kita melihat ayat emas kita tahun ini di Mazmur 24 ayat 4-5, maka secara khusus kata berkat dari Tuhan di situ berbicara mengenai perkenanan dan kemurahan yang Tuhan akan tunjukkan kepada mereka yang menjaga hidupnya bersih dan murni. Banyak ayat dari kitab Mazmur yang mencatat berkat dari orang yang dikenan oleh Tuhan. Salah satu contohnya adalah Mazmur 90 ayat 17 berkata, kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Perkenanan Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan hasil karya dan pekerjaan saudara dan saya. Bisnis, usaha, dan pekerjaan kita diteguhkan, dilindungi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian baru, Yesus mengajar berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Yesus menyebutkan secara langsung berkat ini, yaitu mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di dunia ini artinya melihat perbuatannya yang baik,
melihat pertolongannya, dan pada akhirnya betul-betul kita melihat Allah dalam segala kemuliaannya ketika Dia menjemput kita kali yang kedua. Siapa yang mau hidup berintegritas setelah mendengar begitu banyak berkat yang Allah sediakan? Saya percaya kita semakin semangat hidup sepadan dengan panggilan Tuhan yang mulia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Yang ada di rumah-rumah boleh lambaikan tangannya. Shalom. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita umatnya. Dan biarlah pada hari ini mari kita bawa korban syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Yang tidak pernah habis-habisnya ya Tuhan. Hari demi hari kami lalui bersama dengan Engkau. Dan pada hari ini Tuhan, kami mau bawa korban persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Karena kami percaya akan Engkau Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam.
musik angkat pujian ini. Kami percaya Engkau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Melewati setiap apa yang kami hadapi, Engkau selalu ada bersama-sama kami ya Bapa. Engkau telah berjanji dan Engkau pasti menggenapinya Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Mu. Mari dengan iman katakan pujian ini.
yang membentang begitu luas. Kasih Tuhan tiada terhitung, pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, pertolongan-Mu terhitung, pertolongan-Mu dalam hidupku tiada terhitung, kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kami berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Raja dan untuk segala Raja. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah terhitung di dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biarlah pada hari ini kami mau bersorak-sorai. Kami mau meloncat-loncat memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari umat Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, kasih setia-Mu selalu baru. Katakan bersama-sama. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Katakan bersama. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan.
atas gunung dan di dalam samudra. Dan di dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmatmu bagusnya bagi. Bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Sekali lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Allah kita luar biasa, amin. Yang percaya katakan amin. Yang di rumah-rumah katakan amin. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Katakan bersama-sama. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatan.
memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kini saatnya kami menyiapkan hati kami mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh bersama-sama memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bersorak-sorai meninggikan Engkau. Kini saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami buka telinga kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, katakan bersama, amin. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Kata pujian ini dari awal. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari angkat pujian ini dari awal sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tidak pernah layu di hidup kami Tuhan. pujian dan syukur di dalam Engkau senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah pada hari Minggu. Ya,
Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kalau hari ini saya masih boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena mujizat Tuhan. Terima kasih buat Pak Gembala yang mengizinkan saya untuk kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana kita percaya tahun ini Gembala Pembina kita, Bapak Pendeta Insinyur Niko, mengatakan tahun 2021 adalah tahun integritas. Integritas, kalau kita cek dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara tentang sesuatu yang kita katakan, kejujuran, itu apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat sesuai. Jadi saya pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di gereja dan yang ada di rumah, kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes yang ke-10 ayat yang ke-42. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitabnya, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Walaupun ibadah di rumah, tetap Alkitab dibawa. Alkitab tetap ada, kita buka. Walaupun ada handphone, sebisa mungkin tetap kita buka Alkitab. Amin. Oke, mari sama-sama kita buka dalam Yohanes 10 ayat yang ke-40 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Yesus di seberang sungai Yordan. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dahulu. Lalu ia tinggal di situ. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini, tentang Yesus maksudnya, adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya, kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita percaya Sungai Yordan adalah tempat yang sangat berarti baik buat Yohanes Pembaptis maupun Tuhan Yesus sendiri, di mana disitulah Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan Yohanes bilang kepada orang banyak, lihat, inilah anak Allah, Mesias. Jadi boleh dibilang ketika Tuhan Yesus kembali ke Sungai Yordan, ke tempat pembaptisannya, orang lihat, oh ternyata yang Yohanes katakan tentang Yesus adalah benar. Tema saya pada pagi hari ini, saya memberikan tema berbuah pada waktunya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu baca di sini, ketika Yesus kembali ke Betania, kondisinya Yohanes sudah tidak ada. Yohanes sudah mati. Yohanes sudah dipenggal kepalanya sama Herodes. Tapi apa? Semua yang Yohanes katakan tentang Yesus itu benar. Semua yang Yohanes ceritakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu terjadi. Pagi hari ini saya cuma mau kita sama-sama belajar buat kita semua. Setiap kita dalam hidup ini pasti mengharapkan berbuah. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam sekolah, dalam kuliah, dalam usaha, kita mau lihat ada buahnya, kita mau lihat ada hasilnya. Betul Bapak Ibu? Ya. Apa yang kita lakukan, kita tuh pengen menikmati apa yang kita sudah perbuat, jerih lelah kita, segala kerja keras kita mau menikmatinya. Tapi balik lagi, Alkitab mengatakan segala sesuatu indah, tepat pada waktunya. Jadi pagi hari ini, saya mau kita sama-sama belajar. Kita seringkali berharap begini sama Tuhan. Kita udah berbuat baik, kita pengen langsung terima balasannya dari orang, entah dari siapapun. Apa yang kita lakukan, kita mau segera terima perbuatan yang baik. Bapak Ibu, inilah sifat manusia, sifat dasar manusia. Ya, semua pengen serba instan. Gak mau prosesnya, gak mau menjalanin segala sesuatu. Dia hanya pengen, saya berbuat A,
saya dapat lagi. Nah, tapi Tuhan tidak seperti itu. Yang Tuhan mau kita berbuah tepat pada waktunya Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan Yohanes 10 ini, ayat 40 sampai 42, saya dapat beberapa hal yang boleh dibilang buat kehidupan saya pribadi, di mana belakangan ini saya agak sedikit kesel, agak sedikit nggak enak terutama dalam pekerjaan, di lingkungan pekerjaan, di mana saya harus menghadapi satu orang yang tanda kutip mau menang sendiri. Dia orang baru, membuat segala sesuatu yang tadinya udah boleh berjalan dengan baik, tapi dia coba rubah dengan ininya dia, dan itu menimbulkan banyak konflik. Nah, tapi saya belajar, Tuhan ajarkan saya jujur dalam minggu-minggu ini, seperti yang Pak Gembala bilang, baca kitab Yohanes. Memang banyak sekali yang saya dapetin dari ketika saya baca kitab Yohanes, ketika Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang baik, orang Farisi, imam-imam kepala, semua nggak senang, semua membenci Yesus, semua mengatakan dan mencoba ingin membunuh Yesus. Kalau Bapak Ibu baca, kenapa Tuhan Yesus kembali lagi ke Betania? Karena di situ imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi coba untuk membunuh Tuhan. Nah, pagi hari ini ketika saya baca mempersiapkan untuk firman ini, jujur ini saya sudah bagikan kemarin di kul PHR 1 tentang berbuah pada waktunya. Memang nggak sekumplit yang saya bagikan pada hari ini, tapi saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya dapat. Jujur ini buat saya percaya firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua buat saya dan buat Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Dalam pembacaan ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan. Pertama, teruslah berbuat baik meskipun keadaannya nggak baik. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin berkata, ngapain sih gue berbuat baik sama orang yang nggak baik? Tuhan Yesus aja bilang, kalau engkau berbuat baik sama orang yang baik sama kita, apa bedanya kita dengan orang berdosa? Apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Nah, ini pun buat saya sendiri dengan teman sekerja. Kalau saya berbuat baik hanya kepada teman-teman saya yang baik sama saya, berarti saya nggak ada bedanya dengan orang dunia. Saya coba, walaupun nggak gampang, walaupun masih ada bentrok dalam diri saya, tapi saya harus coba tetap berbuat baik. Apapun keadaannya, meskipun keadaannya nggak memungkinkan, nggak menyenangkan, saya harus tetap berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, tetap berbuat baik. Walaupun lingkungan sekitar kita nggak mendukung, orang-orang yang ada di sekitar kita, tanda kutip, nggak suka lah dengan kita, tapi tetap kita mau berbuat baik. Di sini dikatakan dalam Galatia 6 ayat yang 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi Bapak Ibu, dikatakan karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, bagi saya, Bapak Ibu dan semua yang ada di rumah maupun di gereja, selama masih ada kesempatan, tetap berbuat baik. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Alkitab yang tulis, bukan saya yang ngomong, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, Alkitab bilang kepada semua orang kita harus berbuat baik. Jadi poin yang pertama yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu yang ada di gereja maupun di rumah, tetaplah kita berbuat baik.
walaupun kondisinya, karena pesan Pak Gembala pun kalau Bapak Ibu ikutin beberapa hari belakangan, tetap lakukan yang terbaik. Amin. Bapak Gembala tetap kasihilah musuhmu. Sama, ini juga boleh bilang teguran buat saya ketika saya setiap hari dengar renungan Pak Gembala. Iya, benar. Di tahun integritas ini, jangan pernah kita merasa saya udah berbuat baik, kamu juga harus berbuat baik sama saya. Bapak Ibu, Tuhan gak mau seperti itu. Tuhan mau tetap kita kerjakan. Dikatakan teruslah berbuat baik. Jangan kita jemu. Dan jangan kita menjadi lemah. Mungkin ketika kita berbuat sesuatu, kita menolong orang pasti beranggapan banyak hal. Pasti ada positif dan negatif ketika kita berbuat sesuatu. Tapi tetaplah apapun yang kita lakukan, tetap berbuat baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita lakukan apapun itu, dasarnya adalah firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi terus berbuat baik. Di sini katakan, saya ambil contoh, kalau Bapak Ibu kita bisa lihat figur seorang Yusuf, di mana dia boleh dibilang di akhir hidupnya ketika ayahnya sudah meninggal. Kita buka di Keluaran. Mari Bapak Ibu kita buka sama-sama di Keluaran. Di sini saudara-saudaranya udah mulai takut karena papanya udah meninggal. Jadi katakan Keluaran 50. Keluaran yang 50 ayat yang 15 kita baca sama-sama yuk sampai ayat yang ke-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka. Jadi semua 11 saudaranya ini sepakat nih. Yuk kita atur yuk. Kita bilang nih, walaupun papanya sih nggak ngomong, saya tahu pasti nggak ngomong. Yakub seperti ini. Jadi mereka kumpul, mereka berkata, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan pada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di hadapannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Nah, di sini yang ayat yang saya bagikan, ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Bapak Ibu bisa lihat, Yusuf sekalipun dia sudah disakiti, dibuang, ya kan, dia tetap berbuat baik. Dia tetap nggak ada dendam dalam hidupnya. Sekalipun saudara-saudaranya udah memperlakukan hal yang nggak baik, dia tetap nggak menyimpan hal itu untuk dia bisa balas. Nah, yang menarik juga ketika saya baca kisah seorang Daud. Daud kurang baik apa sama Saul? Ketika Saul kerasukan, Daud dipanggil suruh main kecapi menghibur. Jadi roh jahat yang ada dalam diri Saul pergi. Nah, ketika itu
Saul coba membunuh Daud, dia lempar tombaknya, nggak kena. Daud sudah melakukan yang baik, tapi diperlakukan seperti itu. Akhirnya Daud pergi. Nah, ada kesempatan Daud untuk membunuh. Ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud berkata, aku tidak berani menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sama Bapak Ibu. Bapak Ibu ada di gereja maupun di rumah. Mungkin kita ada kesempatan nih untuk balas orang yang berbuat gak baik sama kita. Tapi Alkitab bilang, teruslah berbuat baik. Jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, apa bedanya kita dengan orang-orang dunia? Amin. Jadi poin yang pertama yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu yang ada di gereja maupun di rumah, teruslah berbuat baik. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap berbuat baik. Amin. Yang setuju katakan amin. Yes. Oke, poin yang kedua yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu dari pembacaan Yohanes 10 ini, dikatakan, kita buka Yohanes 10 tadi. Mari Bapak Ibu sama-sama kita balik lagi ayat yang ke-41. Di sini dikatakan, dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak berbuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Poin kedua yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu yang ada di gereja maupun di rumah, percayalah, apa yang kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Amin. Amin Bapak Ibu. Di sini dikatakan, Bapak Ibu jelas, Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang Yesus adalah benar. Jadi Yohanes memperkatakan apa tentang Yesus, bahwa Yesus ini adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia sanggup menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Itu semua benar. Jadi Bapak Ibu, poin kedua yang saya mau bagikan, apapun perkataan kita dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Amin. Jadi kalau engkau hari-hari ini mungkin melihat anakmu, suami, istri, mungkin kondisinya nggak baik, nggak bagus, jangan pernah kau ucapkan kata-kata yang buruk. Karena setiap perkataan kita, Tuhan tahu. Di sini dikatakan, saya buka dalam Matius 21 ayat 21 dan 22. Di sini tentang pohon ara. Ketika Tuhan Yesus lapar, dia mau cari makan di pohon ara, tapi dia nggak ada. Pohon ara itu nggak berbuah. Kita baca ya. Matius 21 ayat 21 dan 22. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat kepada pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh percaya, kamu akan menerimanya. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengucapkan segala sesuatu, kita percaya bahwa apa yang kita katakan dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Katakan buat anakmu, buat istrimu, buat suamimu, buat orang tuamu, buat sanak saudaramu, katakan yang baik. Ketika kita memperkatakan yang baik, itu pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu, amin. Jadi jangan pernah kau berkata sesuatu yang buruk tentang hidup kita. Aduh, hidup gua kok susah banget ya, kok gua kayak gini ya. Bapak Ibu, jangan pernah engkau berkata seperti itu, tapi katakanlah. Poin yang kedua dikatakan, mulai perkatakan. Percaya apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan
Di dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi. Buat anakmu, mungkin saat ini nakalnya ampun-ampun Bapak Ibu. Nakalnya tuh ngeri ya kan? Ya, tapi kita mulai perkatakan buat anak kita. Anakku, kau akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, kau akan menjadi besar, kau akan menjadi hebat. Lewat hidupmu nama Tuhan Yesus dimasyhurkan. Jadi mulai perkatakan yang baik. Mungkin sekarang kau belum lihat, tapi ketika nanti dia tumbuh dewasa, bertumbuh hari lepas hari, tahun lepas tahun, apa yang pernah kau ucapkan pasti terjadi. Amin Bapak Ibu. Jangan kau berkata hari ini besok terjadi. Tuhan mau kita berbuah pada waktunya. Waktunya Tuhan kapan itu ya Tuhan yang tahu. Ketika kau perkatakan kepada anakmu, kau akan menjadi orang yang sukses, kau akan menjadi anak yang hebat, kau akan menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu, itu gak langsung terjadi, tapi akan mengalami proses hari lepas hari, tahun lepas tahun, sampai nanti tiba waktunya kau akan menuai, kau akan melihat buahnya. Jadi poin yang kedua, perkatakan yang baik. Jangan pernah kita memperkatakan sesuatu yang buruk buat hidup kita, buat keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Tapi mulai dari hari ini, mari sama-sama kita mau perkatakan yang baik supaya hidup kita berbuah. Amin Bapak Ibu. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu yang ada di sini, yang di gereja maupun yang ada di rumah. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatu yang baik, kita sudah memperkatakan, kita pasti percaya penuaian terjadi dalam hidup kita. Amin. Kita akan menikmati buahnya, kita akan menikmati hasilnya dari segala jerih payah kita, dari segala hasil kerja kita. Kita pasti akan berharap terjadi penuaian. Amin. Ayat yang ke-42 dikatakan dalam Yohanes 10. Dan banyak orang di situ percaya kepada Tuhan Yesus. Itu penuaian terjadi. Penuaian terjadi ketika Tuhan Yesus ada. Ketika Yohanes memperkatakan tentang Yesus ini adalah Mesias, dan orang-orang melihat perkara-perkara yang ajaib yang dia lakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi terjadilah penuaian. Sama seperti kita. Kita sudah berbuat baik. Mungkin udah lama kita berbuat baik, terus kita udah mau setiap hari kita perkatakan. Yang ketiga, kita pasti akan menuai. Amin. Kita akan menuai apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, kita pasti menuai. Karena Alkitab bilang di sini dikatakan tadi dalam Galatia 5, dalam Galatia 6, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kamu akan menuai. Jadi ketika kita sudah melakukan, kita sudah berbuat baik kepada semua orang, kita sudah memperkatakan kebenaran firman Tuhan, poin yang ketiga, kita pasti menuai apa yang sudah kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, kita pasti menuai. Jadi pagi hari ini saya mau bagikan kepada Bapak Ibu hal-hal yang mungkin sederhana di tahun integritas ini. Mari tetap kerjakan, kita lakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Memang banyak hal yang akan mencoba menghalangi, ya mungkin dari teman lingkungan sekitar, orang-orang terdekat, pasti coba untuk menghalangi supaya kita nggak berbuat baik. Tapi sama-sama kita belajar pagi hari ini. Pertama, tetap lakukan yang terbaik, tetap kerjakan yang terbaik. Jangan pernah engkau jemu untuk berbuat baik. Terus berbuat baik meskipun keadaannya nggak baik, tetap kita lakukan. Yang kedua, perkataan kita, apa yang kita katakan, percayalah dalam nama Tuhan Yesus pasti terjadi.
Kita lihat ketika hal ini, penuaian itu terjadi. Saya ambil contoh dari kisah seorang Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Bapak Ibu sudah tahu tentang tokoh ini, Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika dia dipaksa, dipaksa untuk menyembah, patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi ketika dia nggak mau, dia mengalami penyiksaan, dibuang ke dapur api, Daniel dibuang ke gua singa. Tapi penyertaan Tuhan tidak pernah terlambat. Hasilnya apa? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dimuliakan. Nama Tuhan dimasyhurkan. Amin Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah berbuat baik, kita sudah melakukan hal yang benar, kita sudah memperkatakan hal-hal yang baik, masih dapat terima yang gak baik, jangan menyerah. Karena itu engkau pasti akan melihat hasilnya. Mungkin hasilnya gak instan seperti Indomie Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup rebus, kasih bumbu, jadi matang. Gak seperti itu. Butuh proses Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita sama-sama belajar di tahun integritas ini. Pertama, jangan engkau jemu-jemu berbuat baik. Berbuat baiklah kepada semua orang, meskipun dia menyakitimu, meskipun dia membencimu, meskipun lingkungan gak mendukung, tetap berbuat baik. Yang kedua, tetap perkatakan apa yang kita perkatakan dalam nama Tuhan Yesus dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, pasti terjadi. Ketika dua hal itu sudah kau lakukan, maka penuaian pasti terjadi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya, kami mau hidup kami berbuah Tuhan. Dan berbuah tepat pada waktunya Tuhan. Mungkin kami gak melihat saat ini Tuhan. Tapi apa yang kami lakukan, kami percaya kami akan menuainya Tuhan. Entah sekarang, besok, lusa, tahun depan, atau buat anak kami, atau apapun ya Bapak, kami percaya kami pasti menuainya Bapak. Karena kalau kami tidak menjadi lelah. Terima kasih Tuhan, ajar kami ya Bapak. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami sering kali ya Bapak membalas yang jahat dengan yang jahat Tuhan. Ampuni Tuhan. Kami mau di tahun integritas ini Tuhan, kami hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu katakan kalau kami berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepada kami, apa bedanya kami dengan orang dunia? Tuhan, ajar kami di tahun integritas ini hari lepas hari Tuhan, untuk kami hidup intim bergantung kepadamu, supaya kami dapat melihat Tuhan. Kami dapat melihat dan kami dapat berbuat, dan orang-orang di sekitar kami dapat melihat bahwa Yesus Kristus hidup dalam diri kami, dan mereka boleh bertobat kembali ya Bapa, mencari Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat dan yang ajaib. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.